Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Video kali ini saya rakit PC-nya 8 jutaan. Sebetulnya kemarin teman saya ini budgetnya tuh 6-7 juta. Tapi setelah menimbang-nimbang dengan performanya, terus quality komponen-komponennya, ternyata kurang. Akhirnya mepet ke 8 juta. Gak apa-apa, yang penting nanti owner si PC-nya ini bisa terpuaskan. Oke, ada beberapa komponen yang belinya saya second ya untuk bisa menghemat budget tapi tetap mendapatkan performa yang cukup bagus. Yang pertama di sini saya beli prosesor dan mobonya ini paketannya Ryzen 5 5600X, terus mobonya B550 Aorus Pro. Nah, memang motherboard B550 Aorus ini bukan yang low-low banget ya. Masih harganya cukup mahal ya barunya, karena ya yang punya PC ini butuh beberapa fitur yang ada di motherboardnya seperti USB Type A banyak ya butuh, terus ada USB Type C nya di belakang, terus tampilannya juga cukup bagus. Makanya harganya ya prosesor Mobo ini dapat di 3 jutaan ya, masih cukup worth it lah ya dengan performa si prosesornya nanti. Terus untuk memori RAM di sini saya belinya second juga, dapat 1,5 1,6 jutaan, tapi katanya ya sekarang teman-teman harga memori RAM udah mulai turun ya, mudah-mudahan nanti harga bekasnya juga lebih turun ya. Ini beli itu bulan lalu ya, antara bulan Februari, jadi harganya secondnya masih 1,6 jutaan ya, nggak apa-apa lah ya, 2 kali 8 GB ya totalnya 16 GB. Terus untuk SSD-nya 256 GB dan GPU-nya, nah ini GPU-nya ya sempat bimbang juga ya, akhirnya milihlah 1660 Super ini teman-teman. Kenapa? Ya walaupun belum support DLSS juga, tapi performa untuk main game ya di tahun 2026 ini apalagi yang rame-rame masih tetap kenceng, masih bisa diandalkan. Terus ini yang krusial banget ya teman-teman, power supply. Sebelum kita rakit PC biasanya kita dibingungkan oleh pilihan antara prosesor dan GPU-nya tuh pakainya apa. Nah setelah itu kita dikasih kebingungan lagi ketika memilih power supply. Kalau misalkan spek seperti ini ya, kelas-kelas middle ya, mau pakai power supply yang harga 900.000 atau 1 juta, kemahalan. Kan ini juga mau mepet-mepetin budget ya. Mau pakai yang harganya 400 ribuan, lebar oge gitu ya teman-teman. Komponennya udah lumayan cukup bagus tapi pakai power supply-nya yang biasa-biasa aja, jadi lebar. Nah, akhirnya di sini FSP ngasih jawabannya ternyata teman-teman. Setelah saya cari-cari di situ di marketplace, nah, seri FSP Peak BD ini yang 550 watt harganya cukup terjangkau di 650 ribuan. Wah, ini cukup worth it juga ya. Menurut saya sih oke lah pilihannya. Nah, sebetulnya series Peak FSP ini cukup lengkap teman-teman. Sebentar saya lihat dulu ya. Nah, saya lihat di websitenya, ternyata seri VIC ini ada beberapa varian. Yang pertama ada VIC WD ya, yang WD berarti sertifikasinya itu white. Terus ada yang VIC BD, yang B berarti bronze. Nah ini. Terus ada yang GD, berarti sertifikasinya atau efisiensinya udah gold. Terus yang terakhir ada VIC GM, ya ini M-nya ini berarti modular. Terus tersedia juga dari 550 watt sampai 850 watt teman-teman. Jadi ya menurut saya cukup lengkap. Apalagi yang seri BD-nya yang saya pakai ini ada yang versi 550 watt sama 650 watt dan harganya ini terjangkau teman-teman. Oh iya teman-teman, sebagai informasi aja nih, FSP sekarang udah melakukan pembaruan ke versi 2 dan seri HP Pro yang akan digantikan oleh seri Peak BD ini. Jadi kalau kalian nyari HP Pro yang 550 nggak ada, nah pilih aja seri Peak BD ini. Ini jauh lebih canggih, lebih lengkap fiturnya, tapi harga tetap sama. Kita lihat ya beberapa keunggulan yang dihadirkan oleh si Peak BD ini. Yang pertama, mulai dari efisiensinya udah 80 plus bronze, terus udah ada active VFC-nya juga. Topologinya ini udah single rail ya, 12 volt DC to DC. Artinya seluruh daya utama tuh bisa dialurkan melalui satu jalur besar. Jadi kelebihannya tuh dia sanggup menyuplai arus besar tanpa memicu proteksi mati mendadak. Jadi ya nggak takut lah nanti kalau misalkan ada arus berlebih, tiba-tiba si PC-nya resletingnya otomatis sendiri. Ini sudah diminimalisir lah ya dengan jalur seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan kita mau pakai RTX 5060 atau 5070 atau bahkan nanti mau upgrade ke Ryzen 7, Ryzen 9, biasanya suka ada TDP yang langsung hit tinggi gitu ya. Nah nantinya kalau misalkan ada tiba-tiba arus yang seperti itu masih bisa terhandle sama proteksi yang dihadirkan oleh si Peak BD ini.
Lalu untuk jalur 5 volt dan 3,3 volt juga yang dihasilkan dari 12 volt utama. Jadi tegangan jauh lebih stabil. Misalkan nantinya si 5 voltnya ini dipakai untuk hard disk atau SSD ya, karena bukan dari trafo terpisah. Makanya saat melakukan render berat dari GPU atau CPU, tegangan 5 volt ini ya, misalkan untuk SSD nggak akan terganggu, masih aman. Lalu untuk kabelnya ini udah emboss ya, premium kabel. Selain kuat, desain seperti ini tuh lebih mudah ditekuk, ya, nggak takut putus dan lebih mudah dirapikan saat mengatur kerapihan di dalam casing nanti ketika ya proses rakit PC. Dan ini teman-teman yang paling penting menurut saya sih, proteksinya cukup lengkap. Ada 8 ya, ada OPP, OCP, OPP, OTP yang seperti itu. Dimana ini tuh arus seperti ini ya amit-amit aja gitu ya. Nanti kalau ada terkena arus yang besar, misalnya terkena petir ya, berarti arusnya kan tinggi gitu ya. Nah itu bakalan menjaga komponen-komponen yang lain seperti motherboard, prosesor, GPU dengan proteksi yang dihadirkan oleh si FSP PIC BD ini gitu. Jadi kita nggak usah khawatir juga, apalagi kalau kita rakit PC-nya seperti ini ya, nabung udah mahal-mahal gitu ya. Kalau misalkan ada error tegangan listrik yang mengganggu, itu jadi kitanya nggak khawatir. Intinya seperti itulah ya kalau misalnya kita pakai power supply yang punya proteksi yang cukup lengkap. Nah teman-teman, walaupun ya si power supply ini juga belum menggunakan kapasitor yang tier 1, tapi tetap menggunakan seri yang tahan panas hingga 105 derajat Celcius untuk kapasitor utamanya. Di sini berukuran 330 mikrofarad. Apalagi di rank power supply 550 watt seperti ini yang udah ada proteksi ATX 331 tuh ini cukup jarang sekali, tapi di PIC BD ini udah ada. Nah ini kan lumayan cukup canggih lah ya. Kalau misalkan kalian pengen melihat pengujian secara ekstrim, ada Pak Benny ya di channelnya My Club ID udah menguji dengan alat khusus. Kalian bisa lihat di sana pengujian ininya cukup ekstrim dan hasilnya tetap positif. Kalau misalkan di sini karena saya nggak punya alatnya, jadi ya terbatas lah pengujiannya. Cuman nanti saya akan uji ketika real time main game. Nanti jalur voltase 12 voltnya seperti apa, 5 voltnya, 3 voltnya seperti apa, apakah tetap stabil atau enggak. Nanti kita akan tes aja di pengujian seperti itu. Oke, udah gitu aja pengenalan komponennya ya. Karena kalau misalnya kita nggak kenal dengan komponennya, maka nggak sayang dengan performanya. Seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke pengujiannya. Let's go. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengujian game dulu ya. Pertama, Cyberpunk 2077. Resolusinya udah pasti 1080p. Presetnya high performance ya. Kalian bisa lihat usage GPU udah mentok ya, terkuras 99%. Suhunya berkisar 69 sampai 70 derajat Celcius dengan konsumsi watt 127 watt. Ya ini udah maksimum. Kalau untuk prosesor masih di 50 sampai 80%-an usage-nya. Naik turun ya tergantung scene si gamenya. Yang pasti masih aman kalau nantinya mau dipakai live streaming. RAM juga masih penggunaannya di 70%-an, FPS di sini cukup gede lah ya. Average-nya di 86 FPS-an. Mantap. Konsumsi watt ketika main game ya, PC-nya aja nih berada di sekitar 270 wattan. Lanjut game kedua, ini benchmark Horizon Zero Dawn. Resolusi sama ya, 1080p dengan presetnya Ultimate. Usage GPU ya udah pasti mentok 100%. Udah nyentuh lah ya. Kalau CPU Ryzen 5 5600X-nya kan masih anteng aja di 50%-an. Begitu juga dengan usage RAM 16GB-nya baru terpakai di 70%-an. FPS aman dong lah ya, 70 sampai 80 FPS-an. Ini game termasuk game berat juga ya di zaman sekarang, tapi tetap masih dilibas. Konsumsi wattnya masih sama di antara 250 wattan. Ya cukup lah ya dengan performa yang dihasilkan. Lanjut game ketiga, ada God of War, resolusi 1080p, presetnya high, usage GPU juga sama, udah terkuras 100%, suhunya di 72%-an, watt GPU-nya 125-an, untuk prosesor lagi-lagi masih anteng di 50%-an. Cuman ya suhu di sini 87%, maklum lah ya, stok cooler gitu ya, tapi masih aman untuk dipakai harian. FPS juga masih aman, 60-80 FPS-an, masih sangat playable, dimainkan. Jarang ada drop atau tearing, walaupun gerakan cepat ya, lagi keluar efek-efeknya masih aman. Nah, di sini merasa kurang puas saya ya. Saya pengen coba resolusi 2K, naikin nih ya. Game Delta Force, presetnya high quality. Waduh, ini GPU kalian bisa lihat di sini udah 100% ya. Suhu tapi masih aman, 70 derajat Celciusan. Dan prosesor seperti tadi ya, masih santuy aja di 30%-an karena kalau resolusinya tinggi ya beban GPU yang sangat besar. Walaupun ya FPS-nya rata-rata 59 FPS ya, tapi masih enak kok dimainkan, nggak kerasa tearingnya, nggak kerasa patah-patah. Kalau misalkan dimainkan sesantai ini, kecuali kalau kompetitif ya beda lagi, FPS harus di atas 120 lah minimal gitu. Kalau game-game santai mah masih aman lah FPS seperti ini di game Delta Force.
Pengujian tambahan, di sini saya tes editing menggunakan Premiere Pro 2024. Kita ngedit video sekilas IT seperti biasa, durasinya ini saya panjangin ya 22 menit dengan file size-nya sekitar 6 GB. Nah, ini masih tetap bisa juga ya ngedit lancar, aman lah ya. Video panjang seperti ini nggak kerasa nge-lag. Terus saya juga coba render videonya, ya ini 22 menit dengan file size-nya 6 GB. Ternyata memerlukan waktu kurang lebih sekitar 15 menit ya untuk menyelesaikan rendernya. Wah, cukup kenceng juga karena di sini prosesor yang kerja kerasnya, si Ryzen 5 5600X-nya cukup kencang. Dan sesuai janji saya di awal, di sini saya akan coba jalankan software OCCT ya untuk melihat output jalur power supply secara real time ketika main game. Kita pantau ya di sini. Kalian bisa lihat tuh jalur 12 voltnya di sini cukup stabil berjalan ketika main game, berada di 12,2 volt ya, masih stabil. Lalu untuk 3,3 voltnya juga terlihat di OCCT di sini sangat stabil 3,32 volt, dan 5 voltnya juga di sini kelihatan masih stabil ya 5,01 volt. Sip lah ya, dengan jalur output power supply ternyata sestabil ini, mantap. Terakhir di sini saya akan kasih hasil benchmark sintetis antara Fire Strike dan Time Spy, kalian bisa lihat aja di layar. Dengan menurut saya sih dengan skor seperti ini, performa PC-nya untuk di tahun 2026 masih sangat layak. Nah, gimana teman-teman setelah tadi melihat pengujian si PC 8 jutaan ini? Kalau casing ya ini mah bebas lah ya. Terakhir saya nggak bahas casingnya, tapi banyak lah casing-casing 500-600 ribuan yang punya lookingnya seperti ini. Ya cukup cakep, semuanya black. Ini permintaan yang punya juga ya, pengen hitam semuanya biar nggak terlalu neko-neko. Yang penting airflow-nya jalan. Itu di sana ada intake-nya. Terus di sini exhaust-nya aman lah seperti ini ya. Oke, total rakitan PC-nya kalian nanti saya akan bisa lihat di sini, saya akan simpan di layar, mungkin sekitar 8,4 sampai 8,7 jutaan. Ini juga udah hasil mendang-mending ya, mendang ini, mending itu gitu ya. Akhirnya dapat di segini. Jadi kalau misalnya kalian mau rakit PC ya kelas-kelas entry pakai komponen second, menurut saya sih masih worth it juga. Apalagi kalau prosesor ya, prosesor kan jarang rusak juga. Terus untuk memory RAM juga jarang rusak juga. Itu bisa beli second. Tapi hal yang penting, power supply jangan beli yang second teman-teman. Ya walaupun ya budgetnya ya nggak mahal-mahal atau nggak murah-murah amat lah, yang penting power supply ini harus jadi ukuran yang diperhatikan karena ini kritikal banget ya. Komponennya udah bagus, apalagi second, pakai power supply yang second nantinya kalau ada apa-apa kan rugi juga gitu. Makanya harus beli power supply yang bagus. Di sini juga saya pakai power supply-nya yang beli baru ya. BD 550 watt, ini udah lebih dari cukup karena konsumsi PC tadi cuman maksimum 270 ya, terus 80 gitu. Masih setengahnya dari ini. Oke. Gimana menurut kalian? Apakah ada hal yang harus diganti atau dipertimbangkan? Coba komentar aja di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Kelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.